Gua kan pernah sekolah di Amerika ya. Di kota kecil aja olahraganya itu udah terstruktur. Senin sampai hari Kamis itu latihan, Pak. Latihannya beneran, ada coachnya, ada coach, ada 3 asisten coachnya. Senin sampai Kamis. Jumatnya ngapain? Jumatnya pertandingan. Semua sekolah, county-nya DeKalb namanya. Itu ada county itu ada 18 sekolah. Nah, 18 sekolah itu punya kompetisi internal setiap hari Jumat. Tandang dan kandang. Hari Sabtu kita angkat berat, core, ngelatih core. Itu anak SMA di kota kecil. Ernest Prakasa itu nggak kenal kan Eko ya? Ernest ya tahu lah, nggak kenal, tahu pernah ketemu ya. Ernest itu siaran di Bandung. Paramuda ya. Di Paramuda, Jakarta kerja di recording company. Terus udah gitu menemukan stand up komedi. Terus sekarang udah dapat Piala Citra loh 2 kali. Ya. Itu kan Hollywood dream. Iya. Bisa gitu di Indonesia mah. Oke. Kang Sidik sendiri ada nggak mau menuju ke sana? Pernah nawarin main film gitu? Kalau main film dapat. Gua umur cita-cita jadi pemain film dari muda. Akhirnya main film pertama kali itu filmnya Raditya Dika di umur 35 tahun. Masih muda. Tapi Kang Mo, saya mah jujur ya tentang Citra tadi ya. Saya mah jauh sebelum Ernest udah sering megangin Citra, saya mah dari zaman SMP udah sering. Yang itu ya. Body lotion. Citra body lotion. Keren gua Citra yang fotonya banyak beredar itu. Oh, enggak ada lagi. Tahu tuh Citra itu. Kasih tahu kamu jangan. Kita bodor ternyata enggak, maksudnya dari perspektif Tena bodor enggak? Orang ngomongin Citra, terus ternyata Citra body lotion itu bodor tuh, Mang. Bodor. Tapi lebih bodor deh si Citra nu eta teh nu fotona 3GP segala macam tah. Eta mah langsung kemana-mana. Eta mah Cika meureun, Cika Bandung. Salah lain Citra, Cika Bandung. Nah ya kalau itu mah ya. Oke, nih Kang Sidik. Kan tadi kata Kang Sidik kalau di komedian kan terbatas ya, bukan terbatas, jadi ada aturan-aturan seperti tidak boleh ngerekam, tidak boleh bocor apapun itu. Kalau di luar negeri sama juga seperti kita nggak? Sama ya, seperti itu. Emang harus seperti itu. Emang harus seperti itu. Oke. Tapi mereka kan jauh lebih bebas daripada kita ya. Kayak gini. Gua itu punya temen orang Brunei. Nah, materi dia di tempat tertutup sama materi dia tempat terbuka tuh beda banget. Di tempat tertutup dia ngomongin rajanya, ngomongin kekayaan sultannya. Di tempat tertutup mah beda aja ngomongin. Dia tiba-tiba di tempat terbuka tiba-tiba ngomongin soal grup WhatsApp, soal TikTok gitu. Gak ada hubungannya sama politik segala macam. Ya, jika orang Mang Gusdul lamun sasaha kan bebas ngomongkeun gitu. Jadi memang bahaya kalau orang yang bukan lingkaran kita tahu ya materinya tersinggung, bisa jadi penghinaan segala macam ya. Padahal lingkarannya mah udah clear biasa aja gitu ya. Ngeri itu sih. Undang-undang ITE buat komika. Jadi gini, komedi itu membutuhkan korban. Oke. Ya, semua komedi membutuhkan korban. Selalu ada korbannya. Terserah korbannya. Gue kalau ngomongin orang gendut ya korbannya gue sendiri atau orang gendut yang lain. Kalau ngomongin agama ya korbannya siapa, orang Islam, orang Kristen, atau mana, orang Yahudi gitu. Ngomongin sepak bola pasti harus ada korbannya. Ngomong siapa korbannya, wasit goblok atau naon gitu. Jadi harus ada korbannya. Nah, kita si komediannya harus menakar, nyali lu ada di mana. Lu mau sampai menyinggung yang mana? Mau menyinggungnya cuma di sini apa menyinggung di sini? Kalau lu mau ke sini itu materi lu akan jauh lebih bagus tapi resikonya akan jauh lebih tinggi. Wah, nyali lu tuh di mana nih? Ya. Oke. Oke, katanya Kang Sidik juga sempat dibully ya? Oh, gue mah pasti dibully atau udah temempan. Oke, Oke, buat saya pelajaran buat saya nih, menyikapi bulian itu harus seperti apa nih? Ya itu menyikapi bulian itu harus, kalau saya dulu sedih terus depresi segala macam. Kalau sekarang ya gue tulis tuh buliannya jadi materi, jadi duit.
Eko juga sempat dibully, sempat nggak bisa. Kalau saya jujur ya, Kang Mo, saya kok jadi kecanduan dibully. Jadi saya kalau nggak dibully, jadi kalau dibully itu adrenalin saya Mas ya. Makanya sering cari masalah. Nah, ya itu Eko itu nyalinya segini karena dia tahu hukum dan segala macam kan. Oke. Jadi dia punya nyali segini. Jadi dia punya keberanian untuk ngomong, untuk menghina orang atau misalnya bikin jokes itu ya di sini. Karena dia tahu nih kalau gue in trouble, gue punya caranya untuk bisa lepas dari itu. Nah kalau gue kan bukan anak hukum, jadi nyali gue cuma segini. Gue mah nggak punya materi soal FPI. Nggak berani gue mah. Nggak berani. Iya. Apa karena nggak ada materinya? Wah materinya loba pisan atau soal FPI. Masa sih? Oh di kepala lo juga udah pasti ada. Pasti gue yakin. Eta Laskar. Eta Gus Dur Laskar Bandung bukan? Waduh. Kan wanita. Wanita. Dulu ada tuh komedian Bandung. Ngomong tiba-tiba ditelepon sama ormas namanya. Oh iya betul. Selesai udah. Iya. Mau tapi Kang Sidik juga harus tahu. Eko tuh sempat dibully. Awalnya itu Eko stres juga dibully. Waktu pertama dibully sampai 3 hari itu 2 hari. 2 hari nggak bisa ereksi. Nggak bisa ereksi tuh. Nggak bisa ereksi. Iya. Nah sekarang malah kecanduan. Sekarang teh. Ereksi terus sekarang. Akhirnya kalau nggak dibully gitu ya kayaknya naon gitu, jadi sok neangan naon. Kayaknya lu punya kelainan mental emang. Nah itu dia makanya. Ya benar harus itu. ODGJ lu mah. Anjir. Jadi Kang Sidik kalau bulian itu ya abaikan saja. Malahan buat Kang Sidik sendiri bulian itu bisa jadi tulisan ya. Ya. Memang ada orang macam-macam ya. Kalau bulian ada yang dilawan, ada yang orang malah kabur. Ya bulian gimana cara melawan bully? Ya jangan dibully sebenarnya. Bully itu jelek pisan atau di mana-mana dilarang, di agama dilarang, Bener. Di agama teh janganlah memberikan julukan yang jelek, yang buruk itu ada di agama sebenarnya. Ini makanya kenapa ya saya nggak boleh ketahuan nama bapak siapa waktu SD. Iya, sok dipoyokan ngaran bapak teh nih kan. Iya. Tapi ada cerita bapak teman saya, bapaknya namanya Edward. Wah si Edward, nu aya naon coba gaya we, bapakna ngaranna halus. Jika boleh. Wah si Edward, tenan naon. Nu bahaya mun bapakna ngaranna tah boga indung ngaranna tah ieu teh yuk, Dek, sensor Dek. Kalupasan ya. Kayak ini telepon Persatuan Nok Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih Kang Sidik. Kang Sidik, nih sepak bola Indonesia 2 tahun mati karena PPKM. Anjir, serius pertanyaan. Serius, ini saya ingin pendapat dari orang komedian nih. Timnasnya juga melempem terus nih. Nggak ada timnas nih bisa ngelawan Malaysia, Vietnam sekarang tuh nggak ada, lemah sekali. Menurut sang komedian nih, Mo Sidik, kira-kira ada salahnya di mana nih kira-kira? Kalau boleh tahu pendapatnya. Selama mafia judinya lebih edan daripada panitianya ya susah lah ya. Gitu. Sebenarnya gini, cek mafia judi teh, urang ge da pernah tengah ganggu sepak bola Indonesia berapa tahun, angger eueuh kamajuan, anggeus we kagok diramekeun deui gitu. Okay. Berarti kalau menurut Kang Sidik sendiri karena mafianya masih bekerja gitu. Iya, menurut gua ya sekarang mafia juga nganggur ya. Ya apa yang mau dijudiin? Mungkin yang dijudiin sekarang adalah kapan liga akan bergulir itu. Orang eleh naon eleh taruhan orang itu bahaya itu. Ya, jadi kalau menurut gua dulu tuh saya tuh banyak ngobrol sama Om Farhan waktu dia megang Persib. Dia ceritalah ininya masalah-masalahnya. Ya dari atletnya juga beda ya, atlet luar sama atlet kita katanya O2 apa tuh? O2 total kita tuh PO2 Max, kemampuan fisik. PO2 Max. Terus jadi passingnya sekali nyerang, passingnya berapa kalinya itu cuman seperempat apa seperlimanya klub-klub sepak bola terkenal yang kayak gitu. Jadi dimulai dari ini, Kang Sidik, hal paling sepele itu enggak? Hal paling sepele ya. Pesepak bola kita makan pecel lele pinggir jalan itu udah ngerusak tubuhnya, harus ditebus sama latihan 3 hari sebetulnya.
Ya, betul ya. Pecel lele, bebek goreng gitu ya. Itu hal sepele tapi kan ngaruh asupan mereka itu. Betul, itu yang Lemak pertama. gitu, kalori gitu ya. Kalau Yang kayak kedua, kita mau sidik sama aku makan bebas, asal kenyang kan, asal enak. Kalau mereka nggak boleh sebetulnya. Makanya saya tuh setuju pisan itu atlet dikasih menang Olimpiade dikasih macam-macam itu. Oh Sampai iya. miliar kan lucu. Karena sekolah juga tidak mendukung sama olahraga. Gua kan pernah sekolah di Amerika ya. Jadi tim basket. Bayangin nih, ini adalah kota kecil karena kalau pertukaran pelajar itu nggak akan dikasih ke kota yang besar. Ini kota kecil. Di kota kecil aja olahraganya itu udah terstruktur dari mulai SMP. Jadi gini, gue SMA ya. SMA itu ada 2 tim yang namanya varsity sama junior varsity. Ini tim A sama tim B. Dua-duanya punya jadwal kompetisi. Gue basket kan ya. Gue masuk tim varsity-nya. Tim varsity ini selama satu musim itu dari dia musim dingin, itu permainan musim dingin basketnya karena di indoor. Jadi mulainya Oktober, November, Desember, Januari. Itu musimnya basket. Gimana cara basketnya? Senin sampai hari Kamis itu latihan, Pak. Pulang sekolah. Latihannya beneran, ada coachnya, ada coach, ada 3 asisten coachnya. Latihannya bener-bener latihan, scrimmage apa segala macam latihan. Senin sampai Senin sampai Kamis. Jumatnya ngapain? Jumatnya pertandingan. Semua sekolah di county itu apa ya? Pokoknya anggaplah satu state Los itu Angeles. Nah, misalnya ya, county-nya DeKalb namanya. Itu ada county itu ada 18 sekolah. Nah, 18 sekolah itu punya kompetisi internal setiap hari Jumat, tandang dan kandang. Jual tiket untuk penonton. Itu duitnya di situ gitu. Jual tiket, jual merchandise. Ini kota kecil, kota isinya cuman 4.000. Gitu. Setiap Jumat kita berkompetisi. Hari Sabtu kita angkat berat, ngelatih core. Itu anak SMA di kota kecil. Dan hasil latihan Kang Mosidik, saya bisa melihatnya sampai sekarang. Angkat berat, latihan basket, terlihat. Gue tuh balik ke Indonesia tuh tinggi 178, berat 74. Pemain PON gue dulu, pemain Kodia. Iya. Oh Kodia, oke. Berarti itu kebayang sepak bola juga kayak gitu di Amerika. Makin besar kalau sepak bola di kota-kota gede, kota kecil nggak ada yang mau football kayak gitu. Nah di Indonesia nggak ada, harus ikut klub. Sekolah mah nggak mendukung sepak bola. Iya betul. Masalah paradigma ini pas banget nih, Mang Gusdul. Jadi saya jadi narasumber Sabtu besok ya, narasumber tentang paradigma olahraga. Jadi kalau di luar negeri ya, kalau ada atlet berbakat, itu universitasnya datang ke orang tuanya. Anak ibu sekolah di kami, nanti segala macam kami yang urus, dispensasi segala macam gitu. Beasiswa dikasih. Jadi dulu mah lain dulu di Amerika mah juga diurang mah kan kieu, aduh budak teh bodoh nih kan geus main bal we. Nah, salah, di sana mah enggak. Di sana mah main bal teh justru kudu make otak gitu, kepala linter. Karena ada apa? Kang Eko ada ini ya, ada IQ olahraga ya, sport IQ ya. Frank Lampard itu IQ-nya tinggi karena dia bisa mengambil sepersekian detik, ngambil keputusan yang 80% akan menghasilkan gol. Mau passing, mau lambung, mau shooting, itu Frank Lampard aja. Itu IQ-nya tinggi banget Frank Lampard tuh. Oke. Berarti jadi kalau begitu kan di kita juga mulai nih sekolah-sekolah udah beberapa tahun ke belakang lah. Waktu anak saya sekolah juga pakai jalur prestasi, pengen masuk ke sekolah favorit itu nggak bisa pakai delay, pakai japres, tapi belum efektif berarti seperti itu buat di Indonesia. Banyak di sekolah gue dulu SMA 20 ada atlet panahan. Ada atlet panahan masuk lewat jalur prestasi. Tapi nggak ada panahan di sekolah gue. Berarti lagi ke orang tuanya. Berarti nggak efektif dong jalur prestasi. Nggak efektif tuh. Terus ada satu basket udah meninggal orangnya. Siapa namanya, terkenal banget lah dulu di SMA gue, pakai jalur atlet masuk ke tim SMA 20. Wah jago pisan, tapi
latihan basket di SMA 20 itu cuma hari Minggu 2 jam. Ya artinya si atlet sekolah ini dikasih lagi ke klubnya untuk dibina, bukan nama sekolahnya. Oke. Itu anjing. Iya. Anjing kesayangi luar. Emang bawa kan bawa anjing nak. Mana anjing nak ningali. Tuh. Wih, eta anjing. Sugan teh K9. Hai, anjing. Aduh. Kang Mo, tadi kan Kang Mo kan ngomongin sama Kang Gus dulu ya, bapak-bapak punya anak jalur prestasi ya. Nah, jadi maksud saya tuh kan ini tentang ini ya, tentang integrasi. Jadi kan kalau di luar negeri mah udah tahu anaknya tuh atlet ya, berarti dispensasi. Boleh dia nggak sekolah lama ya, tapi dia ditebus di rumah, gurunya datang di rumah, yang bayarin ya negara gitu loh. Kayak begitu. Jadi intinya si anak ini kan punya hak belajar, hak sekolah, dan itu harus diganti. Terus yang capek-capek ngeganti itu bukan orang tuanya, negara yang ngambil waktu dia. Jadi anak seumuran gitu berlatih yang serius aja pokoknya, buat negara, buat daerah gitu. Nanti hak-hak dia ya dikasih duit gede, dijamin masuk perguruan tinggi mana gitu ya, gitu. Oke. Ini mah obrolan bapak-bapak sih, mau sidik ya, sama Gus Dur. Bukan obrolan bapak-bapak. Ini buat kemajuan. Itu maksudnya nggak sebaru ke budak ketika asup SMA, SMP makan bapak-bapak. Ini untuk kemajuan olahraga di Indonesia juga, karena gini. Oke, sekolah menerima dengan jalur prestasi, tepaduli nemna bubuk, tepaduli nilai butut. Oke, yang penting piagamna loba. Iya. Ya, loba. Ada minimal nilai. Kalau di luar negeri ada minimal nilai. Oh, di luar negeri ada minimal nilai ya. Oke. Kalau di kita itu yang saya pernah masukin anak saya lewat jalur prestasi dari SMP sampai SMA, cukup ku piagam. Berat. Gitu. Ya. Nah, tapi hasilnya mana? Hasil akhirnya ya seperti sekarang. Dibina nggak di sekolahnya? Hah? Dibina nggak di sekolahnya? Ya itu yang enggak, tadi. Kan? Enggak. Jadi buat apa masuk sekolah jalur prestasi kalau sekolahnya nggak ngebina orangnya? Nah, itu berarti yang salah sekolahnya kan, pemerintahnya. Ada lagi yang salah. Oke, apa? Selain sekolah dan pemerintah. Lu semua alumnus. Orang Amerika mah, orang Eropa mah, kalau udah kaya sedikit, pasti alumnusnya menyumbang ke sekolahnya. Iya, benar. Gitu. Edan sampai miliaran. Jadi kalau di sekolah gua dulu di Maysville, itu kota kecil ya, Maysville itu 4.000 cuman kapasitas itunya. Di Maysville itu kita punya library nama orang. Nama si alumni misalnya Asep Nurjaman gitu. Library Asep Nurjaman gitu. Karena si Asep Nurjaman itu rupanya udah jadi salesman mobil terbesar di Missouri waktu itu. Si ini gua juga ada ring basket aja ada namanya. Gitu. Alumnus sekarang nu barengan loba, duitnya dipakai apa? Dipakai pemilu. Nggak pernah ada yang nyumbang ke sekolah. Nggak ada yang ngebangun apa, sok ada nggak? ITB segitu banyaknya, cuman baru ada satu gedung doang. Itu juga dari siapa? Bakri. ITB itu pada bengar-bengar tuh, ada nggak yang nyumbang sekolahnya? Nggak ada. Iya. Gua itu cita-citanya kalau benghar pisan, gua pengen lapangan basket di SMA 20 itu ada atapnya. Jadi kalau latihan basket hujan nggak berhenti. Latihan terus ya. Itu cita-cita sederhana gua, itu gua ikrarkan waktu SMA. Urang mun boga duit, gua bakal bikin pernah ke lapangan basket Aloy nggak? Oh, tahu. Bandung International School. Itu kan outdoor tapi indoor kan. Jadi outdoor tapi ada ininya gitu. Nah, pengen gitu gue sama 20 tuh jago pisan basketnya soalnya sampai sekarang. Tapi nggak ada. Jersey aja nggak ada yang ngasih. Harus patungan anak-anaknya. Nah, kalau di luar negeri itu sampai nontonnya itu ditiketin. Jadi karena setiap Jumat itu main, ya bayangin ya, setiap Jumat main, artinya ada 16, misalnya ada 16 sekolah, artinya setiap Jumat tandang dan kandang, misalnya setengah bagian gitu, artinya mereka akan main 16 kali dalam beberapa bulan. 16 kali
satu kapasitas stadion mereka misalnya 1.000 ya, 1.000 orang. Janganlah stadion gue kecil tuh, si hall basket gue cuman 700 orang lah yang bisa nonton. 700 kali $10 kan $7.000 per pertandingan, Pak. Kalau tandangnya 8 kali, kaliin aja berapa duitnya. Makanya jersinya Nike. Iya. Jersi sekolah gue Nike. Bola basketnya punya sekeranjang 3 biji buat cewek, buat cowok. Gitu. Jadi memang ini Kang Mo sama Kang Gus dulu ya. Ya, jadi kalau di kita mah kan ngelihat olahraga teh apa? Olahraga biar sehat kan. Kalau Amerika sama Eropa, olahraga teh apa? Sepak bola teh apa? Itu tontonan, event, entertain masuknya tuh. Jadi di Amerika itu ada namanya Super Bowl ya. Super Bowl olahraga ya. Itu yang nonton tuh percaya nggak? Jadi kalau yang ini dari 100% ya, yang benar-benar supporter palingan 30%. Terus 40%-nya itu orang-orang yang nyari hiburan gitu. Ya. Makanya di pertengahan babak ya, di halftime, kalau di luar negeri itu sering ada musik kan, pertunjukan musik. Dan yang isinya teh beneran Jennifer Lopez misalkan. Terus kalau rapper Jay-Z. Jadi orang-orang yang nonton olahraga teh bisa jadi bukan orang yang suka olahraga itu, tapi yang pingin nonton musiknya di tengah-tengah halftime itu gitu. Jadi memang jauh atau dibandingkan yang di dia mah ya. Kalau di kita mah kan yang masuk ke stadion tuh yang fans setianya kan, yang yang fanatik. Tapi kalau Persib itu gitu. Selalu sold out nggak? Selalu. Ya, maksudnya kalau lagi bagus ya iya. Ya kalau menang terus selalu, tapi kalau misalkan lagi kalah ya kadang-kadang orang malas juga ke stadion seperti itu. Tiket terusan berapa persen? Nggak ada. Belum. Nah ini Kang Mo, ini juga tentang mental Kang Mo. Belum ada. Ada sih, cuma nggak banyak. Nggak, ini tentang mental juga. Orang Indonesia itu doyan yang gratisan, susah bayar. Saya pernah ketemu orang ya, wah ini supporter gini dia hitung ya, dan nggak ada yang mau bayar, tetap gitu. Senangnya yang gratisan gitu. Kalau di kita ya, termasuk saya. Saya itu ini saya jujur ya, dari tahun 2006 sejak jadi wartawan, saya nggak pernah beli tiket Persib sampai sekarang. Walaupun saya mampu buat beli tiket itu, tapi ya gimana, saya punya ID card, terus kadang-kadang ketika nggak bawa ID card, saya kenal panpelnya gitu ya, dan itu mental saya akui itu ya, maksudnya saya aja begitu kelakuannya, apalagi yang lain-lain gitu. Ya itu kalau di sana fans berat itu malah bisa terusan kan? Ini lihat ini adalah tiket gua selama semusim. Apapun yang terjadi dengan Persib, mau kalah mau enggak, gua tetap di belakang Persib karena gua membeli semuanya ini. Tiketnya sebanyak berapa? Berapa pertandingan kalau Indonesia teh? 80 ada. 34. Kandang 17. 17 nih, udah 17 tiket nih. Apapun yang terjadi sama Persib gua akan nonton. Oke. Nah, karena di kita ini Kang Sidik, karena situasinya tidak pernah menentu. Kenapa orang malas beli tiket terusan? Karena dari jadwal aja udah nggak benar, dari misalkan ada apa-apa aja diliburkan. Nah, jadi kalau tiket terusan mungkin nggak tahu ya ke depannya, tapi untuk saat ini saya rasa belum ada. Karena ini juga tentang orang-orang juga terkadang bobotoh juga masih ada yang nyogok lah ke aparat, gitu ya. Nyogok lah ke panpel yang jaga tribun, masih ada yang seperti itu. Jadi rasa mencintainya mungkin masih untuk mencintai untuk membeli tiket itu masih saya rasa masih agak kurang lah. Cinta tapi kontribusinya belum tentu gitu loh Kang Sidik. Seperti itu Kang Sidik. Nah Kang Mo, ini saya juga pernah kemarin tuh studi ke Jepang ya. Jadi buat Liga Jepang 5 tahun ke depan jadwal ya itu udah ada hari sama jamnya. Jadi bisa jualan ke sponsor, enak kan? Nih Pak, buat 3 tahun ke depan ada slot nih. Main jam segini berapa pertandingan. Nah kalau di kita jangankan 3 tahun ke depan apa 5 tahun ke depan, tahun ini aja bisa berhenti kapan aja loh. Ini yang di luar negeri itu tanpa ngomongin corona ya. Tapi kalau di kita kan sama politik, sama pilkada itu bisa berubah jadwal. Kalau di luar negeri ya terkecuali bencana alam, kalau nggak pandemi ya bisa berubah. Tapi selain 2 hal yang force major itu nggak ada, mereka pasti sampai 5 tahun ke depan. Jadi bisa dijual ke sponsor, ada kepastian gitu. Enak gitu. Di sini susah. Seperti itu Kang Sidik, situasi BUMN terus. Situasi di Indonesia itu seperti itu. Terkadang tanggal 9 kick off mundur lagi.
Menurut gua yang bisa diperbaiki, yang bisa dibentuk adalah dari anak SMA. Bisa anak SMA. Saya pernah membentuk anak SMA 20, anak cheerleader. Saya pernah membentuk. Membentuk menjadi lebih baik. Oke, coba nih Kang Sidik membentuk dari SMA seperti apa nih? Misalnya bikin liga internal dulu. Bisa nggak dari SMA aja? Misalnya basket, ya basket dulu yang gampang karena lapangan biasanya suka ada kan, lapangan bola kan nggak selalu ada di tiap sekolah. Basket dulu, misalnya bikin liga berapa 10 aja, 10 sekolah, sama 5 Alosius, sama 20 Bandung, 2 Cimahi, Garelo Basketna SMA 2 gitu. Bikin internal aja, bikin musiman. Dimulai dari SMA dulu. Ya, gue punya pengalaman bermain 1,5 tahun di Amerika. Jadi cukup tahu tuh gimana sistemnya segala macam. Itu menarik banget buat sponsor, menarik pisan. Sekolah bertanding tandang dan kandang. Iya, buat promosi juga bagus ya anak SMA kan. Mainnya malam aja, habis pulang sekolah misalnya. Sekarang sekolah kan jam 2 pulang ya. Iya. Nah, mainnya jam 4 gitu. Sejam pertandingan putra, pertandingan putri sama tim A, tim B, 4 pertandingan. Ya, sebenarnya kalau bola juga ada sih antar SMP, antar SMA, se-Bandung ada sih. Tapi kan nggak punya lapangan bolanya sekolahnya. Iya, tetap. Jadi makanya lapangan bolanya pemainnya kualitasnya nggak sakit gitu. Karena pernah latihan kan seukur mewakili SMP ini, mewakili SMA ini gitu aja. Terus nggak mau jual tiket. Iya. Nggak jual tiket, masuk sekolahnya jual tiket. Gitu. Berapa tiketnya? 10.000. Ya, 10.000 rupiah. Ke stand up comedy juga dulu gitu. Nggak akan ada yang beli. Sekarang Panji bikin 3.000 habis 1 jam. Anjir. 1 juta tiketnya harganya. Raditya Dika bikin 44 pertunjukan dalam waktu 4 bulan. Semuanya sold out. Rata-rata harga tiketnya 250.000 sampai 300.000. Sold out, Pak. Bandung, Makassar, Jakarta, Bali, segala macam. Jakarta sampai kita bikin hampir 12 pertunjukan di Jakarta. Satu pertunjukan tuh bisa 700, bisa 3.000 orang. Di Bali tuh 2.000 orang. Habis tiketnya. Udah nggak pernah mau jualan. Orang Indonesia mah takut. Mau jualan aja takut. Gimana sih? Beli juga enggak. Beli. Dong ngambek kan tukang dari itu ngobrol dia. Emosi dia mah kena ya. Soalnya kalau nggak bisa jual tiket nggak akan ada yang makmur. Betul. Yang makmur. Oke. Siapa yang mau makmur? Kalau nggak jualan tiket, kalau cuma pengen sponsor, yang kasihan itu ini musisi tuh kasihan. Dari dulu sampai sekarang disuapin sponsor rokok terus, ya nggak? Iya. Ini kejadian, gue nggak boleh menyebut nama bandnya ya. Bandnya band papan atas nasional. Kerjanya dulu waktu ngetop, ya itu kerjanya keliling Indonesia karena selalu disokong oleh Jarum. Nah, masalahnya Jarum itu bikin pertunjukan di setiap kota di Indonesia. Jadi dalam setahun itu dia bisa bisa ada 90 pertunjukan. Satu pun nggak ada yang bayar penontonnya. Tidak teredukasi. Benar. Semuanya karena sponsor ngasih duit. Tiba-tiba rokok tuh menang sponsor ayeuna. Ya. Ian si itunya bikin dia keliling di Makassar yang nonton 12 orang, Pak. Band itu band nasional. Masa Mo Sidik nyen show di Aceh 700 orang sold out? Masa kalah sama si Mo Sidik nu teuing saha ieu? Karena si penontonnya nggak diedukasi. Kita dari tahun 2011 mengedukasi penonton kita. Maunya gratisan ya. Iya, semuanya harus bayar. Mau cuma 10.000 bayar. Beda nonton lagi. Jadi kalau gratis segini nih bayar nontonnya nih. Kalau bayar gini, udah nggak bayar. Iya. Gitu. Kalau nggak bayar, ya yang daftar 100, yang datang berapa? 50 kalau nggak bayar. Kalau bayar, yang datang 100, yang daftar berapa? 100, yang datang berapa? 100. Betul. Suaraan. Karena nggak semayar, benar. Nggak semayar. Ya, betul. Biasain bayar mau berapa? Misalnya bikin liga antar basket 5.000 perak untuk anak sekolahnya yang punya kandang.
orang tua dan segala macam 10.000. Orang tua tuh pengen atuh cheers anaknya. Iya, betul. Karena orang tuanya mendukung anaknya berolahraga, mereka yakin wah anak gua tuh bagus ya rupanya basketnya. Jadi ada masalah sama pelajaran segala macam agak nggak apa-apa lah, udah bagus ya basketnya, mari kita dukung gitu. Makanya jadi atlet-atlet edan di luar negeri. Di dia atlet kalakuan edan mah aya. Mainnya biasa tapi kalakuan edan. Bahkan mendekati setan aya loba. Kang Sidik, ada nggak niatan Kang Sidik menjadi anggota dewan itu berpolitik? Anjir. Nggak percuma kayaknya ya. Kalau gue mendingan jadi penelitian. Nggak percuma, nggak percuma. Karena mungkin perlu orang-orang seperti pemikiran seperti Kang Sidik ini untuk kemajuan olahraga di Indonesia. Mau nggak? Emang ada gitu di DPRD Bandung gitu yang mikirin gimana olahraga Indonesia di Bandung. Emang ada ya? Ya pasti. Justru Kang Sidik justru. Yang Kang Sidik harus. Pemikiran hukum tapi mau lain nama dukung. Jadi wali kota aja, habis itu kita suruh jadi Farhan jadi wali kota. Amin. Nah, di situ kita ojok-ojok, tukangnya gitu. Mendingan itu daripada jadi DPR. Lain. Iya, ngomongkan wali kota, saya tuh sering kali, ini nggak apa-apa ya, ini kita edukasi, terbiasa. Saya tuh pernah lihat tweet-tweetnya Kang Sidik ya tentang dada gagal ya, dada gagal. Ya, gue malah punya satu soal dada Rosada gagal. Nah, dada yang Odet mending mana kan? Jangan sama RK, dibandingin jangan sama RK, sama Odet, dada sama Odet. Mendingan dada karena Odet banyak yang nggak tahu. Boleh ngomongin Odet, tapi nggak boleh ngomongin wakil wali kotanya karena jadi narasumber nanti minggu depan. PSI. Gue sekarang banyak teman-teman di Bandung yang, wali kota gue namanya siapa ya gitu. Oke. Jadi menurut gua Odet itu kurang publicity karena dia tidak punya konsultan publicity. Ya itu, ini marketing. Nanti kalau ada yang nonton orang PKS, jadi bukan kerjanya jelek, marketingnya kurang. Sidik gitu. Begitu. Oke, thank you. Enggak, ini serius nih. Saya serius ya. Ini serius. Saya tutup pintu. Serius. Tahu nggak kenapa Odet marketingnya kurang? Karena PKS ya. PKS itu kan militan ya. PKS mah nggak perlu ada panggung dangdut, ada panggung dangdut, ada artis-artis, ada kampanye terbuka, nggak perlu PKS mah ya. Kok ini diedit jangan kok nih. Nggak usah. Jadi PKS itu militan. Jadi mereka itu pokoknya loyal ke partai. Jadi siapapun yang disodorin sama partai, mereka datang hari H. Sedangkan partai-partai lain itu kan kebanyakan ramainya itu ketika pas mau pemilihan ya. Bikin panggung, hiburan apa. Dan pas pemilihan cantang tuh datang. Aya nu kasarean, aya nu hoream, aya nu nyeri beteng. Tapi kalau PKS kadernya loyal, militan. Mereka itu maksa-maksain pasti buat nyoblos. Bener kan Kang Sidik, Dewan Suro PKS? Kalau orang mau diedit Eko nu ieu mah. Tong diedit. Karena gue yakin karena ini sifatnya Indonesia itu masih kepartaian ya kayak gitulah. Jadinya ya kayak gitu, prestasinya ya gitu. Jadi nggak peduli sama image juga ya. Gue bingung gitu. Maksudnya gue teh sayang sama Bandung apa segala macam tapi nggak kelihatan menurut gue mah. Entah karena gue di Jakarta, tapi gue nanya ke teman gue di Bandung juga nggak berasa. Ya betul. Mungkin bukan kerjanya yang jelek, mungkin publikasinya kurang. Karena ini Indonesia memang perlu pencitraan. Orang mah merenya ini Indonesia. Perlu opini publik, pencitraan memang perlu. Kayak orang Fikom tuh. Cuma orang Fikom Unpadnya. Dede lah. Pencitraan berapa SKS gitu? Pencitraan berapa SKS? Iya tuh. Tilu SKS ya. Iya, personal branding kan. Iya. Jadi gini, ini contoh aja ya, Saya tuh pernah jadi konsultan buat sebenarnya temenang ya, orang tidak kudu netral, tapi ini ada konsultan ya. Dia tuh masang-masang foto ketika dia lagi bagus gitu. Memang lagi ganteng. Terus pokoknya alus ya, bajunya alus. Saya bilang ke timnya dia itu diturunin, diarsipkan saja karena kita itu butuh sosok yang religius. Jadi kalau pemilih di kita ya, orang-orang Indonesia itu kan sebetulnya benclungnya bejat naon, tapi kalau buat pemimpin tetap pinginnya yang soleh, nu balager.
Makanya Taruh ketika di Amerika begitu. Iya, sama Amerika lah. Jadi mereka itu liberal, bebas, tapi kalau pemimpin mah mereka pilihnya tetap orang-orang punya moral. Ya. Jadi yang paling laku itu tetap senyum, make kopiah, make baju koko, mun awewe make jilbab gitu. Jadi gitu memang di kita sanajan ikro hiji teu tamat, pokoknya mun foto ke kampanye kudu make kopiah, make baju koko gitu. Okay. Satu lagi Kang Eko, satu lagi. Di Amerika itu di White House ada satu wing yang ditujukan, yang didedikasikan untuk humas, untuk pencitraan, namanya West Wing. Itu isinya adalah komunikator-komunikator jempolan di sana, lulusan-lulusan Stanford, apa segala macam. Emang penting pisan. Nah, di Indonesia di Indonesia can ayanya. Buzzer konsep. Make buzzer di Indonesia mah. Iya, itu juga gitu ngurusin buzzer, tapi kebayang nggak? Jadi ada ruangan gede, ada ruangan satu hall, itu isinya orang cuma ngurusin pencitraan doang. Harus ada, pemerintah harus punya itu. Saat ini pemerintah belum ada berarti ya? Menurut gue sih jelek banget ya ini. Kita orang nyawa misalnya ada konflik atau ada apa, ada salah ngomong, ada segala macam. Menurut gue sih kepiarannya kurang gitu. Ini kalau nggak salah kan Kang Emil gubernur sering posting juga apa-apa juga kan, itu pencitraan bukan? Tapi dia emang jago gitunya, tapi dia juga butuh orang-orang yang lebih jago lagi buat ngurusin itu doang. Dan satu yang pasti weekend datang ke kantor Kang Emil. Oke, terima kasih. Oke, Kang Sidik, Mo Sidik, terima kasih atas waktunya bergabung di Bobotoh TV, Budi Cak Budinong. Kang Eko, terima kasih. Atur nuhun, Kang Usdul. Satu terakhir, Kang Mo Sidik nih, closing statement nih, gimana nih dengan sepak bola Indonesia? Closing mic. Ya, closing statement gua, ya kita nggak bisa ngarepin apa-apa karena dari bawah, dari muda juga nggak begitu peduli juga gitu, nggak diasah dari benar-benar kecil. Di luar negeri, di tempat di mana basketnya maju, sepak bolanya maju, anak umur 7-8 itu udah diincer sama klub.